ucapannya, beliau mengingatkan kalau kita ini baca kitab-kitab Sahih Al-Bukhari maupun kitab-kitab yang lainnya, ketika kita baca kitab Sahih Bukhari disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya kita baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kan ada kata-kata haddatsana fulan an fulan sampai kepada Nabi, lalu kemudian dikatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca dengan suara keras, lalu dibaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya pembacaan Bukhari yang semacam itu sudah cukup, ada keutamaan besar. Hanya itu saja, itu sudah cukup kata beliau. Jadi kita ini baca kitab Sahih Bukhari, kan kita biasanya ya, majelis-majelis itu menerangkan juga sedikit ya, tidak banyak. Kita alhamdulillah ada majelis-majelis kitab Sahih Al-Bukhari di Masjid Riyadh ya, kita baca Sahih Al-Bukhari sekarang ini kan sudah bulan Rajab ya, biasa para salaf itu mengamalkan apa amalan mereka? Amalan mereka itu tidak lain di bulan Rajab dengan membaca kitab Sahih Al-Bukhari dan menghatamkannya. Anda tanya itu sama orang-orang, sudah pernah khatam Bukhari belum? Kita ini setiap tahunnya khatam. Berapa umur Anda? 40 tahun. Ya berarti 40 kali khatam. Apabila hadir, ya kita hadir majlis, duduk, dengarkan, kan ada yang menerjemahkan, mengambil intisari dari apa yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita punya para salaf yang memang perhatian terhadap kita, supaya kita ini punya kebiasaan baik. Kalau misalnya nggak ada majelis Al-Bukhari, saya mau tanya, kapan kita buka buku hadis? Kapan kita bakal buka buku hadis? Gak bakal kita buka buku hadis, apalagi kita mau baca Bukhari. Ini annya terlalu banyak ininya. An. Kita nggak tahu. Anda mau tahu, Imam Al-Bukhari itu mengarang kitabnya Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun lama. 16 tahun itu Anda bisa bayangkan, bukan 16 tahun ya, hidupnya dia dari kecil itu sudah dengan hadis ya, sudah dengan hadis dari ke masa kecilnya ya, umur 7 tahun 10 tahun itu sudah mulai cari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang Allah Subhanahu Wa Taala jagalah agama kita ini dengan orang-orang seperti beliau. Di masa-masa awal-awal Islam, orang sibuk dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tercecer di mana-mana. Anda bisa bayangkan, ini belum di kota-kota ini, orangnya di mana-mana, sahabat Nabi tersebar kemana-mana, nggak terprogram, pergi kemana sesuai dengan dakwah-dakwah mereka. Ini dikumpulkan ini, ada ulama yang mengumpulkan ini. Kemana ini hadis-hadis Nabi? Ya. Dan sudah masanya tabi'in. Beliau itu kan sudah sampai masanya itu. Imam Abu Hanifah itu masih tabi'in. Imam Abu Hanifah itu masih mendapati sahabat. Ya, tabi'in. Sedangkan Imam Bukhari itu setelahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi setelah turun, sehingga kemudian masanya sudah agak jauh. Yang paling dekat riwayatnya Imam Bukhari, pernah beliau punya riwayat 3 perawi saja. Wah, ini tingkatnya tinggi. Tingkatnya tinggi, 3 orang sampai sama Rasul. Itu yang dimiliki oleh Imam Bukhari di antaranya. Tapi kebanyakan ada banyak ya. Tapi ada riwayat-riwayat yang sampai paling tingginya itu sampai 3 saja, sudah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ikhwan rahimakumullah, mereka ini para ulama-ulama cari hadis-hadis tersebut, dimasukkan di file komputer. Anda bisa bayangkan, dimasukkannya ke mana? Tulisannya bukan kertas kayak gini loh. Ini bukan kertasnya kayak gini, kertasnya tebel-tebel. Lauh, ya. Kitabnya tebal-tebal sekali. Ya. Sehingga cacaran di mana? Imam Bukhari ngumpulkan. Ya. Itu Anda bisa bayangkan Imam Bukhari, lalu kemudian beliau adalah orang yang pertama membuat penertiban buku, dimulai dari babul ilmi, babus shalah, bab wudu, bab ini dan lain sebagainya, itu dirinci satu persatu oleh beliau. Ini kalau enggak cerdasnya bukan main dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa itu. Ini hadisnya di mana-mana. Di sini ada dada beliau itu ada ilmunya, ada hafalannya. Dan Anda kalau teliti, satu saja pembahasan itu banyak diulang-ulang hadisnya, dan semua tingkatan hadisnya sahih, orangnya yang meriwayatkan beda-beda semua. Anda coba periksa itu kitab Bukhari. Apa ya contohnya? Yang mudah sajalah ya. Berzikir dengan berdiri ya, dan duduk ya. Misalnya begitu ya. Ini saya kasih contoh misalnya. Berzikir dalam keadaan berdiri dan duduk, ada riwayat hadisnya. Zikir berdiri dan duduk. Dan nanti ada omongan bawahnya, zikir dalam keadaan duduk ada, zikir dalam keadaan berdiri ada. Riwayatnya hampir sama, kata-katanya hampir sama, ya. Tapi perawinya beda-beda semuanya, nggak sama. Orangnya yang meriwayatkan beda. Lah ini kan kalau nggak hafal itu bagaimana? Dan bukunya ada di mana-mana. Lalu dijadikan satu kitab. Wah, itu perjuangan luar biasa Imam Bukhari lakukan tanpa ada file. Yang tersimpan bab sabar mana ya? Nggak ada itu. Beliau sendiri yang buat, harus kumpulkan sendiri. Maka ikhwan rahimakumullah, berterima kasihlah kita ini sama para ulama ya, yang sudah berbuat semacam itu, sehingga akhirnya Imam Bukhari memulai, orang semuanya kaget waktu itu dengan apa yang dibuat oleh Imam Bukhari. Kitabnya ini semuanya sahih. Saya kumpulkan semuanya. Ini adalah kitab yang sahih, nggak ada lagi yang lain. Ya. Nggak ada. Kalau yang tidak sahih ada, beliau punya sendiri Al-Adabul Mufrad dan lain sebagainya, kitab-kitab yang lain yang beliau kumpulkan riwayat-riwayat hadisnya. Tapi ini saya punya kitab, semuanya adalah riwayat yang sahih, dan orangnya syaratnya beliau ada satu lagi tambahannya yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama yang lain. Apa? Orang yang satu harus pernah jumpa sama orang sebelumnya. Harus pernah jumpa. Dia meneliti pernah jumpa atau tidak. Bagaimana? Pernah di satu kota enggak? Itu yang beliau lakukan. Ini sensusnya melebihi ini daripada sensus penduduk ini. Kita ini kurang lebih nulis. Ya, beliau enggak dicek satu persatu. Perawinya ini pernah jumpa enggak sama atasnya? Atasnya pernah jumpa enggak sama yang sebelumnya? Ya, terus nah, itu dilakukan oleh beliau Imam Bukhari. Maka jazakallahu khairal jaza. Ya, kita doakan insyaallah Imam Bukhari mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang-orang selanjutnya insyaallah kita dapat keberkahan beliau. Amin amin ya rabbal